Oke, ketemu lagi di channel Pak Abang dalam konten sport massage. Ya, jadi saya habis olahraga ini kalau dalam ilmu keolahragaan ini ada pijatnya ya. Sebenarnya saya enggak apa-apa ya, cedera juga enggak, sakit juga enggak. Tapi di dalam ilmu keolahragaan, jadi massage ini penting. Jadi massage penting. Dan saya beberapa waktu yang lalu juga ada masalah kebetulan ada overuse sehingga otot-otot saya mengalami spasme sehingga akhirnya saya ya sakit sampai kaki saya kecil sebelah. Dan kebetulan anak saya pulang dari kuliah dari Jakarta, kebetulan ngambil disiplin ilmu yaitu di Fakultas Ilmu Keolahragaan, kebetulan ngambil ilmu keolahragaan. Iya, ilmu keolahragaan nih. Ya, jadi ini di situ ada mata kuliah massage ya, massage, sehingga ini diaplikasikan kepada saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah berani tenis, bersepeda, olahraga apa saja berani saya. Jadi tadi ini 2 olahraga sekaligus, saya main tenis tapi hanya satu set aja. Setelah itu saya langsung goes ke gunung tadi. Dan hari ini saya mau dibikin praktek ya untuk sport massage. Oke, mari kita ikuti bagaimana sport massage yang dilakukan oleh anak saya, Berry Suryanugraha. Oke, mulai. Jelaskan deh ke anu nih. Ya, buat pertama buat memecah asam laktat, dilakukan eforase. Gerakannya itu mendorong dari bawah ke atas menuju jantung. Bisa menggunakan ibu jari atau telapak tangan, senyamannya atau seperlunya, tergantung kekuatan dari orang yang dipijat. Kalau misalnya kurang kuat pakai telapak tangan, kalau terlalu kuat pakai ibu jari. Setelah itu kalau udah lemas, lanjut ke selanjutnya untuk lihat di checking gunanya juga sama. Oh, kalau eforase itu untuk melihat mana yang kaku, mana yang enggak. Nah, kalau yang shaking ini buat memecah asam laktatnya. Kebetulan enggak banyak yang bermasalah. Lutut bawah lutut kanan ini ditutup lagi sama eforase lagi. Mungkin orang bilang sama aja kayak mijet tradisional. Ya nggak salah sih, cuman bedanya satu, kalau di sport massage itu nggak usah lama-lama. Yang penting kalau udah lemes, tujuannya udah, kalau udah lemes lah, ya udah ganti
nggak perlu sampai 1 jam atau setengah jam atau 1 jam, itu nggak perlu. Yang penting tujuan yang utamanya itu melemaskan otot yang kaku. Kaku kan? Nangis, nangis, nangis. Kaku yang otot dalam, otot apa? Otot quadricep. Akibat gerakan apa? Tenisnya apa? Tenis Dan lari mungkin ya? tenis lari kan mirip-mirip. Tapi lek jogging isu kan nggak masalah. Kan jogging nggak ngoyo lah. Lek tenis kan ngoyo. Kaku, cuman Nggak parah. nggak separah yang kapan hari itu yang Sampai sakit. sampai Kakinya pincang. sampai kecil. Sampai pincang. Sama, tahap-tahapnya sama, evorase, shaking, nanti juga ditutup sama evorase lagi. Terabatnya juga. Terakhir, jangan lupa kalau misalnya buat sport massage itu kanan kiri juga di massage juga. Kalau enggak imbang. bakal kaku sebelah. Lutut bawah juga sama, yang kiri. Daerah betis ya. Betis. Gerakannya nggak atas bawah ya, ditekannya itu ke atas cuman ke atas aja. Gak oleh ya lek atas bawah gak oleh. Nggak perlu. Mengarah ke jantung. Mengarah ke jantung. Nggak khusus tujuannya buat mengembalikan aliran darahnya ke jantung. Karena capek itu kan karena disebabkan oleh darah yang nggak lancar, makanya menyebabkan si ototnya itu kaku. Sama Kaku ya. enggak, beda. Sing kanan. Kaku sing kanan. Dari masa sini
bisa dilihat mana kaki yang dominan, yang biasa sering dipakai buat tumbuhan, mana kaki yang jarang atau nggak pernah atau jarang lah dipakai buat tumbuhan. Kebetulan ini Pak Buang ini dominannya pakai kaki kanan, tumpuannya loncat atau ngejar bola, goes, semuanya pakai kaki kanan. Tenaganya dari kaki kanan, kaki kiri cuma ngikutin aja. Makanya yang kaki kiri ini nggak ada kaku sama sekali. Beda sama yang kaki kanan tadi. Berarti gak imbang. Nah, imbang gak imbangnya itu karena mungkin ada background cedera. Kebetulan Pak Buang juga punya cedera dulu kan. Cedera yang kiri. Yang kiri ACL-nya robek. Makanya dari situ terbiasa buat fokus ke kaki kanan. Tumpuannya. Semuanya dibebankan ke kaki kanannya. Yang sebenarnya ya nggak bagus, cuman ya tujuannya bagus untuk menghindari cedera di kaki kiri lagi. Tapi ya efeknya begitu. Jadi bisa besar sebelah. Kakinya lemah satu kuat satu lemah karena tidak imbang. Kalau udah besar sebelah ya otomatis kaki yang kecil itu yang nggak kuat, jadi lebih lemah daripada yang sering dipakai karena ya nggak dilatih. Kalau bagian punggung sama sebenarnya, cuman ada yang beda di tengah-tengahnya. Yang awal sama evorase, ada yang bilang evorase, ada yang bilang evorage. Gerakannya sama, ke atas menuju jantung. Nah, ini namanya walken. Karena di bagian badan kan nggak bisa di shaking, terlalu lebar badannya, permukaannya terlalu lebar, makanya dilakukan dengan walken atau memilin. Gerakannya begini, satu tangan atas, atas bawah. Tujuannya sama, buat menghancurkan atau melarutkan asam laktat yang menumpuk. Nggak ada ini. Kalau ini opsional. Kalau misalnya walken kurang, bisa ditambahkan tapo teman. Ditutup sama evorage lagi. Jangan lupa kalau
satu sisi dimasas, sisi satunya jangan lupa untuk dimasas juga, biar imbang lah. Sama kayak tadi, Vulcan. Kenapa kok lebih cepat bagian badan? Karena emang bagian badannya nggak ada yang kaku. Seperti yang dibilang tadi, kalau sport massage itu nggak perlu mijit, istilahnya mijitnya nggak usah terlalu lama. Kalau udah lemes, ya udah selesai berarti. Pindah ke bagian yang lain. Bagian terakhirnya tergantung sih, karena ada permintaan untuk Telapak kaki. telapak kaki, Agak terasa. ya dilanjutkan aja. Gerakannya sama, didorong ke atas. Enggak perlu ikut surungan itu. Apa? Kayu. Enggak, kan harus BEK. Hmm. Tergantung minyak. Bedanya karena nggak bisa disetting, ya diganti sama ditusuk-tusuk. Baterai. Apa? Baterai kurang. Boleh pak? Baterai. Gerakan baterai. Enggak. Gitu. Baterai saya gitu. Baterai saya itu latih gerakan itu. Pijat tekan. Iya nih, baterai saya itu tekan. Average itu dorong. Tujuannya sama, untuk menghancurkan asam laktat yang menumpuk. Dibuka dengan average, ditutup juga dengan average. Sebaiknya melakukan Evore sama ini berapa menit? Tergantung dari tingkat kepayahan, tingkat masalah di otot masing-masing. Kayak yang tadi kan beda, bagian paha atau hamstring, bagian punggung. Kalau yang bagian punggung kan tadi nggak terlalu lama. Kaki juga nggak seberapa kaku sih sebenarnya.
Kalau kesimpulannya, permasalahannya ada di hamstring sebelah kanan. Yang terasa atau terasa berat lah, dan terasa kaku kalau di massage. Ada di hamstring kanan. Yang lain enggak ada masalah. Kalau yang lainnya aman-aman aja. Apalagi yang kiri nggak ada kaku sama sekali. Karena satu emang masih jarang buat atau jarang dipakai lah, lebih dominan ke sebelah kanan. Enggak. Hmm? Hanya tangan kan ini tenis tadi. Oh iya. Tenis. Enak sekali. Loh, iya. Ini kita sebenarnya saya enggak apa-apa ya, cuman ini sambil memperagakan sport massage. Dan yang jelas saya kalau hari Minggu nih olahraga maksimal. Kalau hari Senin kita biasanya recovery, pemulihan. Sehingga kalau Senin biasanya kita puasa. Karena istirahat ya, sekalian puasa. Jadi tidak berlatih kalau Senin. Sama sekali tidak berlatih. Istirahat total. Istirahat total bukan berarti tidur. Cuman saya nggak latihan gitu aja. Kalau selain hari itu biasanya saya ya latihan walaupun ringan. Tapi kalau Senin enggak sama sekali. Ya hanya berangkat dinas pakai sepeda gitu aja. Bukan latihan, itu kan hal yang biasa. Enggak ada masalah ya? Enggak. Alhamdulillah. Memang enggak ada apa-apa. Sama sih. Rotok aku gitu. Proses atau langkah step-stepnya itu sama. Yang pertama sih average. Jadi karena saya tadi main tenis, jadi tangan, terutama yang kanan, ini pakai mukul, terus hanya tangan kanan. Kalau yang kiri kan hanya ngimbangi aja. Enggak ada masalah. Sama di shaking buat memecah asam laktatnya. Penutupnya rasa. Dibuka dan ditutup dengan average. Ini kebetulan sama sarjana olahraganya, cuman beda keilmuan. Saya ilmu pendidikan, ini ilmu keolahragaan. Jadi untuk masalah perawatan ini saya enggak dapat ya. Jadi untuk perawatan fisik semacam ini enggak dapat. Karena saya cenderung ke dunia pendidikan. Kalau ilmu keolahragaan ya memang dimatangkan di sini. Alhamdulillah cedera saya alhamdulillah sudah teratasi, sehingga saya berani main tenis lagi. Bahkan ini seminggu dua kali ya. Jadi kemarin hari Selasa deh. Selasa, Sabtu, Minggu 3 kali. Tapi saya mainnya nggak forsir. Saya 1 set udah saya cukup. Kalau dulu kan sampai 2, 3 bahkan 4 set. Ya itu yang mungkin yang bikin overuse ya dulu, sehingga sampai saya akhirnya kakinya sakit karena
payah yang berlebihan, ya overuse tadi itu. Sebenarnya nggak apa-apa pakai ngoyok lah istilahnya. Cuman ya harusnya ada Ditangani. perawatannya. Ya waktu itu kita, ya sebenarnya saya sudah pijat ya, cuman Kata Pak. mungkin pijatnya kurang maksimal, kurang maksimal. Ya makanya ini kan perlunya ilmu itu di sini. Jadi pijat ini secara tradisional memang sudah ada sejak dulu. Cuman kan Udah jadi tradisi. cuman untuk secara keilmuan ternyata di ilmu keluargaan dipelajari bagaimana pijat yang baik. Nah ini kan yang kita peragakan saat ini adalah kebetulan pijat spot massage untuk orang yang habis olahraga. Sebenarnya saya tidak apa-apa, cuma saya tadi agak checking aja karena saya tadi menurut saya olahraga berat. Karena habis tenis terus langsung Bersepeda. mendaki gunung. Off-road ke gunung ya pakai sepeda MTB. Menurut saya tadi ya lumayan berat. Karena seandainya hanya sepedaan saja atau tenis saja mungkin saya nggak terlalu berat. Tapi karena dua olahraga sekaligus, ya. Tapi saya juga maksudnya saya minit supaya saya nggak terlalu berlebihan lah. Ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuma ada satu tadi di bagian paha, yang kanan ya, bagian paha kanan ada yang kaku tadi sehingga tadi dipijat waktu digerakkan aku rasa tadi agak sakit, tapi nggak sakit amat karena ya akhir-akhir ini saya sering dimasas sama si Berry ini ya karena Berry sudah di rumah sehingga semua keluarga ini biasanya kalau ada masalah ditangani. Mungkin perempuanku ada masalah ya, jadi bisa minta tolong sama Berry. Yang jelas saya sekarang berani tenis lagi. Kapan-kapan tak lihat saya main tenis ya. Jadi layarnya agak mana? Ya. Jadi total ini semua bagian tubuh saya dimasas secara total karena olahraganya agak lumayan jadi tenisnya. Kalau buat tangan sama kayak kaki. Nah kalau bagian leher cuman ada dua aja, Everest sama pakai krisis. Karena posisi. Sebenarnya kaki juga bisa dipakai Everest. Cuman kebetulan ini juga kakinya tidak seberapa ada masalah ya, nggak terlalu dipakai lah, lebih pakai ke shakingnya. Sama Patrick Sage. Penutupnya juga sama, pakai average juga. Oke, cukup ya.
Oke, demikian tadi spot massage yang dilakukan oleh anak saya Ferry sebagai seorang sarjana ilmu keolahragaan ya. Dan ini tadi saya sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Cuman saya nyoba aja, saya khawatir seperti kejadian sebelumnya, sehingga saya dulu pernah overuse dulu ya. Setelah overuse sehingga kaki saya sampai yang ini sampai pincang ya, sakit, saya pincang terus sampai berlarut-larut, akhirnya karena ini tidak saya pakai sehingga kaki saya kecil sebelah. Dan akhirnya ini setelah Ferry pulang ternyata dibetulin ada otot yang kaku dulu, dan ini sudah 1 bulan ini saya menjalani terapi. Setelah terapi dengan massage ya, saya ikuti dengan latihan penguatannya. Akhirnya sekarang sudah alhamdulillah sudah kuat, sehingga saya sudah berani tenis lagi karena kayaknya sudah kuat ya. Oke, mungkin semoga ini konten ini bermanfaat untuk para-para ibu semua ya. Jadi kalau mau misalnya kalau mau pijat ya, belajarnya seperti tadi itu, gerakannya seperti tadi itu. Ada gerakan Evoluase, ada gerakan Patrick, ada gerakan Walken apa tadi? Shaking, ada Walken juga ya. Tapo teman ya. Nah, ada Walken ada tadi. Nah ya. Jadi seperti itu tadi ya. Yang jelas kalau ingin terampil ya, yang jelas jam terbang. Semakin sering nanti akan semakin terampil. Tapi kalau misalnya mau minta tolong, mungkin ada cedera, saya bisa minta tolong kepada anak saya. Ya, ilmu harus kita amalkan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Share ya, biar ini konten ini bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Karena sehat itu nomor 1. Oke, assalamualaikum.